Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di manajemen pelayanan rumah sakit. Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen pelayanan medik umum. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pelayanan medik spesialis dan subspesialis. Nah, eh, untuk pengertiannya pelayanan medis merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas yang optimal. Nah, tujuan dari pelayanan medis sendiri tidak lain ialah merupakan upaya kesembuhan penyakit yang ada pada diri pasien tersebut. Tindakan pelayanan yang dilaksanakan juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentu saja sifatnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik oleh uh, si rumah sakit ataupun orang yang melakukannya, misal dokter, perawat, rekan medis ataupun petugas-petugas rumah sakit lainnya. Nah, di pelayanan medis dasar ini merupakan pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal oleh dokter umum ataupun dokter gigi. Kalau kita berbicara rumah sakit, ya kedua dokter itu ada atau mungkin hanya ada di dokter umumnya saja. Nah, sekilas tentang pelayanan medik, ini merupakan salah satu jenis pelayanan yang di rumah sakit yang mengelola pelayanan langsung kepada pasien bersama-sama dengan layanan keperawatan dan layanan penunjang lainnya. Nah, untuk layanan medik sendiri sebagai suatu sistem terdiri dari tenaga, organisasi, dan tata laksana, kebijaksanaan dan prosedur, sarana dan prasarana medik serta pasien yang dilayani. Nah, kemudahan proses pelayanan itu sendiri dan keluaran yang berupa pelayanan medik di rumah sakit. Nah, kesemuanya ini diatur dan dipengaruhi oleh pimpinan rumah sakit serta unit-unit yang ada di rumah sakit yang berkaitan dengan pelayanan medik umum. Oke, nah pelayanan medik umum untuk dari segi aspeknya, nah ini ada aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek pemasaran, norma, maupun administrasi dan manajemen rumah sakit itu sendiri. Jadi pelayanan medik itu terdiri dari banyak aspek yang kalau teman-teman aku cuma semisal apakah tidak hanya terdiri dari dokter saja atau perawat saja atau administrasi saja. Nah, di pelayanan medik itu terdiri dari beberapa aspek ini. Jadi tidak hanya dilihat dari semisal aspek medisnya saja. Nah, tidak. Jadi nanti ada banyak aspek ini yang mempengaruhi tentang pelayanan medik. Nah, untuk manajemen pelayanan medik di rumah sakit secara sederhana pengelolaan suatu perencanaan dari berbagai sumber daya medik dengan mengorganisir serta menggerakkan sumber daya yang ada, diikuti dengan evaluasi dan kontrol. Jangan lupa di rumah sakit itu walaupun sudah sampai evaluasi, sudah selesaikan masalahnya, itu harus dikontrol atau dimonitoring sama aja. Jadi tidak ada kata selesai di rumah sakit. Ketika memang masalah itu sudah selesai, ya monitoring lah, kontrol lah itu dengan baik. Jangan sampai kecolongan. Jadi rumah sakit itu tren atau yang membuat banyak itu adalah monitoringnya. Jadi ada keluhan diselesaikan, nah penyelesaiannya itu akan terus dimonitoring. Jadi tidak ada keluhan selesai ya sudah. Nah di rumah sakit tidak ada rumusan seperti itu. Nah suatu pelayanan medik yang baik dan bagian dari sistem pelayanan rumah sakit ini menurut PP nomor 32 tahun 96 tenaga medik termasuk tenaga kesehatan dan menurut Permenkes nomor 262 1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan pasca sarjana yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Jadi memang ada kepalanya. Jadi kepalanya itu seorang yang dokter, kepalanya itu ada dokter yang mungkin dokter biasa ataupun pasca sarjana yang memberikan pelayanan medik. Nah,
Tujuan. Nah, tujuan di pelayanan medik di depan tadi sudah disinggung. Nah, ini secara keseluruhannya mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, eh, melakukan kesembuhan kepada pasien yang apa namanya tidak hanya cuma sekedar sembuh saja, tetapi ya sembuhnya itu secara optimal. Jadi tidak ya setengah-setengah atau cuma diberikan pelayanan pasiennya puas sudah, tapi ternyata walaupun pasiennya puas setelah dilihat ternyata kok tidak optimal, hanya pasiennya senang saja dengan dokter tersebut atau dengan perawat di situ atau terapi di situ, tapi ternyata setelah dilihat untuk penyembuhannya kok penyembuhannya stuck di situ saja, tidak ada kesembuhan yang berarti. Jadi semisal nyerinya semisal dari angka 1 sampai 5, semisal nyeri sekali, eh kalau contoh di skala 4, nah itu dia hanya turun 1, padahal turun di angka 3 ini itu 1 bulan. Nah, kok lama banget, Pak? Padahal kalau secara kalau dioptimalkan prosedur dan tindakan tersebut ya satu minggu pun kadang bisa sembuh. Nah, ini merupakan salah satu tujuan utama dari pelayanan medik yang kalau dibilang utama ya bukan, tapi itu yang wajib. Jadi kesembuhan yang optimal. Jadi bukan kesembuhan yang setengah-setengah yang hanya terkadang hanya asal pasien senang, padahal harusnya pengobatannya lebih. Nah, pelayanan promotif selain untuk kesembuhan tadi, nah untuk penunjangnya adalah pelayanan promotif, yaitu upaya peningkatan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ini pencegahannya seperti apa? Nah, itu salah satu pelayanan medik. Nah, oleh sebab itu pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit, tapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahannya dan peningkatan kesehatannya. Jadi preventif, upaya-upaya pencegahannya seperti apa dan peningkatan kesehatan promotifnya. Nah, dua ini juga tidak bisa terlepas dari pelayanan medik karena pelayanan medik juga saling berkesinambungan. Oke, lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa eh fungsi manajemen layanan medik. Nah, ada 4 poin tentang hal ini. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar profesional, melindungi profesi dan tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek dokter, dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran. Di poin 4, sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Nah, tadi merupakan fungsi-fungsi manajemen layanan medik karena memang ya fungsi itu harus jalan, jadi tidak hanya sekedar melayani saja tapi juga melindungi yang bekerja juga. Jadi pasien juga diberikan pelayanan terbaik, tapi juga si petugas juga diberikan pelayanan yang baik juga. Jadi tidak ada tuntutan masyarakat bahwa dokternya itu seperti ini. Nah, setelah dicek ternyata dokternya sudah menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturannya. Jadi ketika mau dituntut ya tidak bisa karena aturannya sudah jelas, sudah ada standar operasional, sudah ada aturan-aturan dari poin 1 sampai dengan poin-poin berikutnya itu sudah ada. Nah, ini tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit PMK nomor 3 2020. Nah, di pasal 8 ini sudah dinyatakan bahwa pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A huruf A, pasal 7 ayat 2 huruf A terdiri atas pelayanan medik umum, spesialis dan subspesialis. Nah, pelayanan ini harus ada di rumah sakit. Nah, harus ada di rumah sakitnya ini tergantung. Nah, kalau memang pelayanan umum dan spesialis itu harus ada di rumah sakit minimal. Tapi kalau memang sudah tergantung tipenya ya, nanti akan kita bahas. Nah,
mungkin subspesialis harus ada, semisal di tipe A atau di tipe B itu harus ada minimal adalah satu. Nah, itu harus ada nanti. Ini poin kedua, pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa pelayanan medik dasar. Tadi sudah disinggung pelayanan oleh dokter umum ataupun dengan dokter gigi. Kalau semisal tidak ada dokter gigi, untuk pelayanan standarnya minimalnya yaitu adalah dokter umum. Nah, di berikutnya juga dijelaskan pelayanan medis spesialis, pelayanan medis spesialis yang dasar itu meliputi penyakit dalam, anak, bedah, obstetri dan ginekologi. Dan selanjutnya medik subspesialis. Nah, berupa pelayanan medik subspesialis dasar dan pelayanan medik subspesialis lain. Nah, medik subspesialis dasar ini terdiri dari cabangnya dari penyakit dalam, anak, bedah, obstetri dan ginekologi itu salah satu minimalnya. Tapi kalau semisal ada yang lain boleh, tapi yang 1, 2, 3, 4 poin ini harus ada. Nah, ini yang saya maksud. Jenis-jenis pelayanan. Nah, di kelas A, B, C, dan D, pelayanan medik dasar itu harus ada semua. Pelayanan untuk KIA, KB itu harus ada semua. Nah, yang saya tampilkan ini adalah medik spesialis, medik umum dan medik spesialis. Nah, untuk medik subspesialis itu nanti ya mungkin boleh ada, boleh tidak. Nah, di sini nanti yang harus ada di medik spesialis dan medik dasar ini harus ada. Untuk medik spesialis lainnya boleh ada, boleh tidak. Yang jelas di medik umum, rumah sakit manapun A, B, C ataupun D itu harus ada. Jadi tidak boleh tidak ada. Nah, karena kita berbicara tentang layanan rawat jalan, salah satunya adalah pelayanan gawat darurat atau pelayanan IGD. Nah, di pelayanan IGD ini ada beberapa indikator. Jadi, beberapa indikator yang ada di IGD itu harus diterapkan di IGD. Misal kita ambil ini juga masih sama, jadi masih satu PMK ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin di sini. Nah, di sini sudah ada standarnya. Semisal kemampuan menangani life saving anak dan dewasa, standarnya harus 100%. Jadi, ketika ada orang gawat darurat di sini dan membutuhkan pertolongan, nah IGD harus memberikan pertolongan yang benar dan harus 100% tepat. Jadi tidak bisa yang misal fraktur dada. Fraktur dada itu ditolong dengan cara yang normal, semisal pertolongan pertama yang normal dengan dipompa. Nah, kalau semakin dipompa berarti semakin banyak retakan. Nah, nanti bagaimana caranya agar tetap kita bisa menghidupkan life saving anak ataupun dewasa tersebut walaupun dengan cara yang lainnya. Jam buka pelayanan gawat darurat adalah 24 jam, itu diwajibkan itu, dan ini harus jadi poin-poin ini dari poin A sampai H ini harus dilaksanakan oleh rumah sakit dan standar ini harus diterapkan di rumah sakit. Kemampuan menangani life saving, jam buka pelayanannya 24 jam, memberikan pelayanan gawat daruratan yang bersertifikat. Jadi yang ada di IGD harus punya sertifikat ATLS, BTLS, ACLS, dan PPGD. Ini semua harus ada. Kalau tidak ada, nah mereka mau tidak mau harus melakukan pelatihan yang dibuktikan nanti hasilnya adalah ini, entah PPGD boleh, ACLS boleh, BTLS boleh, ATLS boleh. Nah, lalu ada ketersediaan tim penanggulangan bencana. Ini ada satu tim, terdiri satu tim. Nah, nanti rolling setiap shiftnya. Shift satu siapa, shift pagi siapa, siang siapa, malam siapa. Nah, itu nanti menyesuaikan. Oke, waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat. Nah, ketika ada pasien masuk, dokter harus menanggapi pasien tersebut
hitungannya menit, harus kurang dari 5 menit. Jika lebih dari 5 menit, berarti waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat itu jelek. Karena sudah standarnya, ya standar bakunya adalah kurang dari 5 menit. 2 menit nggak masalah, bagus. 1 menit bagus. Nah, tapi kalau lebih dari 5 menit, berarti dipertanyakan bagaimana pelayanannya di IGD, bagaimana eh, pelayan bisa si dokter itu memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal. Lalu kepuasan pelanggan, nah kepuasan pelanggan harus lebih dari 70%. Jadi tidak ada yang tidak ada kata keluhan di IGD. Kalau ada kata keluhan di IGD berarti ada masalah. Masalah itu harus segera diselesaikan. Karena di IGD adalah garda terdepan. Kalau memang ada masalah ya harus segera diselesaikan, bukan yang namanya teriak-teriak terus bantah-bantahan. Nah, nanti harus diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan. Jadi tidak ada yang teriak-teriak boleh, marah-marah boleh, mungkin meluapkan emosinya. Tapi ketika sudah deal ya sudah, karena memang kalau memang itu sudah ada aturannya, ya jelaskan dengan baik dan benar. Karena nanti biasanya ketika komunikasi itu tidak efektif, ya sudah pasien akan mengeluh dan angka kepuasan pelanggan akan turun. Semisal kemarin 80%, mungkin bisa jadi malah jadi 70%. Oke, nah berikutnya adalah kematian pasien kurang dari 24 jam. Nah, ini case-nya case yang apa namanya bukan dalam hal bencana ya. Jadi case dalam rumah sakit yang normal. Kurang dari 2 per 1000. Nah, ini pindah ke pelayan rawat inap setelah 8 jam. Jadi eh dari 1000 orang harus kurang dari 2 boleh meninggal. Semisal pasien itu memang meninggal, IGD itu dikatakan standar jika itu tadi 2 per 1000 atau ketika pasien itu meninggal itu dirawat inap setelah 8 jam. Nah, itu bisa dikatakan IGD aman nih, jadi standarnya terpenuhi. Tapi ketika pasien itu pindah ke bangsal kurang dari 5 jam, pasien itu meninggal, nah berarti standarnya di IGD perlu ditingkatkan kembali. Bahwa tadi harusnya masuk ke pasien kritis dan mau tidak mau harus dilaksanakan operasi semisal atau masuk IGD semisal atau masuk HCU semisal. Nah, nanti perlu dipertanyakan kembali. Nah, ini tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang di muka. Karena kenapa? Banyak permasalahan dulu ataupun sekarang mungkin di beberapa tempat yang ya diberikan pelayanan harus bayar dulu. Kalau sekarang ya mungkin masih ada tapi tidak sebanyak dulu. Kalau sekarang ya pasien yang masuk di IGD ada yang apa namanya diadministrasi untuk pembayaran pasien masuk. Nah, ketika tindakan pasien di IGD itu nanti ada inform consent. Misal pasien mau diberikan suntikan, pasien diberikan apapun itu harus ada tanda tangan, harus ada kata iya dari pasien. Kalau memang pasiennya tidak bisa mengatakan iya, mengangguk atau bagaimana responnya keluarganya harus oke dulu. Jadi tidak ada masalah di situ, clear. Ketika ditanya, oh ini sudah ada si pasiennya, si keluarga sudah setuju kok. Buktinya apa? Buktinya adalah tanda tangan ini, inform consent ini, dilakukan tindakan ini, edukasi tentang semisal harus dirawat inap. Nah, itu nanti diberikan ke ketika ada yang tanya, ketika ada yang menanyakan semisal ada trouble, kita tidak salah karena kita sudah ada bukti nih kok mereka mau menyalahkan kami. Nah, itu nanti pentingnya bukti ya. Nah, ini posisi dokter umum. Nah, dokter umum itu di rumah sakit ada di jaga IGD, di poliklinik umum, jaga bangsal, ataupun ikut juga di manajemen struktural. Walaupun tidak bisa yang sampai ke
ketua-ketua, kepala-kepala atau manajer. Nah, tapi mereka ada di manajemen struktural juga. Tapi nanti kita lihat juga apakah dokter itu ketika semisal dokter itu mampu, ya sudah mereka berhak untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala bagian, kepala unit, manajer. Nah, itu nanti. Nah, ini bagian-bagian posisi-posisi dari dokter umum di rumah sakit. Bisa jaga IGD dan memang dia harus jaga IGD di poliklinik umum juga jaga bahasa. Jadi dokter itu juga lokiran kalau ditanya. Ya kalau ditanya memang 24 jam dengan pasien, ya tidak sepenuhnya benar, tapi memang dia jaga. Jadi dia transit dari bangsa satu ke bangsa lainnya. Kalau ditanya 24 jam juga, ya sebenarnya sama saja. Cuma memang karena kalau kita berbicara 24 jam dengan pasien adalah perawat, iya karena setiap setiap detik itu ada. Nah, tapi kalau dokter karena dokter itu rolling kemana-mana, nah dia dia tidak bisa dikatakan sebenarnya 24 jam dengan pasien. Kalau memang dokternya hanya dikit ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kalau shiftnya sama saja dengan perawat ataupun yang lainnya 24 jam juga dengan pasien juga. Nah, IGD, IGD, emergency, cepat tepat, triase dan kompetensi. Seperti yang sudah dibahas di depan bahwa IGD itu adalah unit emergency, unit kegawat daruratan. Mereka harus cepat, harus tanggap, hitungan detik, hitungan menit, hitungan detik mereka harus tanggap, oh harus dilakukan ini, harus dilakukan itu, tindakan ini, tindakan itu, langsung ke pasiennya atau ke keluarganya. Bu, Pak, boleh ini karena untuk menyelamatkan nyawa pasien. Oh, boleh langsung melakukan tindakan. Nah, triase. Triase ini saya kurang tahu sudah pernah dibahas atau belum di pertemuan-pertemuan sebelumnya, entah dengan saya atau dengan yang lain. Nanti triase ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, keempatnya ini menunjukkan pasiennya. Pasiennya gawatkah, daruratkah, gawat daruratkah, ataukah pasiennya cuma pasien biasa yang penanganannya bisa ditunda. Nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam di materi selanjutnya atau bahkan sudah dijelaskan bagaimana triase itu. Jadi yang jelas di IGD untuk meminimalisir ketika ada yang tanya, loh kok pasiennya ditangani duluan, saya kok ketinggalan. Ternyata pasiennya di zona kuning, bahkan di zona merah yang emergensi, yang saat 1 detik itu pun nyawa berharga. Nah, biasanya untuk menjelaskan ke pasiennya, ke keluarganya. Nah, untuk IGD lainnya adalah kompetensi seperti yang saya bilang tadi, ada kompetensi-kompetensi khusus yang harus ada di IGD. Jadi tidak boleh tidak ketika memang belum mempunyai sertifikat tersebut, ya harus ikut pelatihannya. Nah, poli umum ini ya masih satu jalur dengan poli lainnya, masih berdampingan. Terkadang ada yang ke poli umum dulu baru ke poli selanjutnya, misal poli rawat jalan, poli dokter spesialis bedah, spesialis penyakit dalam ataupun yang lainnya. Dan di poli ini karena poli ini sifatnya adalah jam-jaman, jadi jam bukanya pelayanan di poli itu tidak 24 jam, ya kasus-kasus yang ada di situ bukan kasus-kasus yang emergensi. Ketika kasus emergensi langsung lari bawa ke IGD. Nah, di poli umum ini hampir sama seperti di IGD untuk pelayanan umumnya. Untuk MCO-nya nanti memang lebih disarankan di poli umum, walaupun IGD bisa menangani, tapi MCO tidak disarankan untuk di IGD. Lalu bedah minor. Nah, di IGD sebenarnya ini di IGD ataupun dirawat inap rawat jalan manapun harus bisa melawan ini. Ini adalah code blue. Code blue itu tanda gawat darurat. Jadi si pasien itu
Kalau tidak ditolong, itu akan meninggal. Kalau teman-teman ke rumah sakit mungkin tidak sengaja dengar speaker code blue, mawar ti- mawar 3A, code blue, mawar 3A. Nah, itu menyebutkan code blue, ruang mawar nomor 3A. Nah, petugas-petugas yang sudah dilatih dengan pelatihannya atau bahkan ditambahkan dari rumah sakit. Nah, itu nanti ada timnya dan yang harus menyelamatkan si pasien tersebut dan petugas terdekat. Semisal satu jalur, walaupun beda-beda bangsa, tapi memang dia yang memiliki kompetensi ini. Dia tim khusus untuk code blue. Yang mau tidak mau, walaupun dia baru sedang ke pasien dan baru intervensi ke pasien ataupun baru memperkenalkan beberapa bagian ke pasien, dilimpahkan ke temannya, harus segera lari ke ruang tadi mawar 3A, karena kalau tidak si pasien itu akan meninggal. Nah, ini adalah code blue, tim khusus penanganan kegawatan di luar IGD. Dan semua kalau kalau saya bilang semua unit ya mungkin tidak, tapi semisal ada satu lantai satu lorong, ya satu lorong itu harus ada minimal. Nah, dokter, perawat, staf lain yang terlatih, selain mereka mempunyai sertifikat kegawat daruratan, mereka nanti akan dilatih bagaimana penanganan code blue yang baik dan benar. Respon time, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah ada code blue di speaker, mau mereka baru makan pun mereka harus meninggalkan makanannya tersebut, karena unit terdekatnya mereka adalah mereka. Nah, nanti di rumah sakit biasanya akan menentukan, oh di sini terdekatnya adalah melati dan anggrek. Nah, melati dan anggrek ini harus segera ke ruang mawar. Sistem aktivasi. Nah, ini yang harus ada di code blue. Oke, saya rasa cukup. Apabila nanti ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya. Kalau masih kurang jelas, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.